Pernah nggak sih kalian berdoa kencang banget, tapi rasanya kok nggak didengerin ya? Nah, hari ini kita mau bedah satu cerita keren dari pena motivasi yang mungkin bakal mengubah cara kita ngelihat doa yang seolah-olah nggak terjawab. Ini bukan sekedar cerita biasa loh. Ini tentang iman, harapan, dan keajaiban yang justru tersembunyi di balik kekecewaan. Oke, jadi ceritanya bakal kita bedah jadi beberapa bagian. Kita akan lihat perjuangan seorang ibu, gimana imannya diuji, sampai ke sebuah akhir yang sama sekali nggak dia duga. Udah siap? Yuk kita mulai. Oke, pertama-tama kita mulai dari awal dulu ya. Coba kita bayangin panggung ceritanya. Sebuah panggung yang sederhana, di mana perjuangan hidup sehari-hari justru jadi kanvas buat sebuah keajaiban. Coba deh bayangin, sebuah desa yang tenang gitu di Jawa Tengah. Nah, di sanalah kita ketemu sama tokoh utama kita. Seorang ibu yang hidupnya benar-benar bergantung pada keahlian tangannya. Dan buat si ibu ini, bikin tempe itu bukan sekedar kerjaan loh. Ini tuh ya napas hidupnya. Setiap butir kedelai yang dia olah adalah harapan supaya besok masih bisa makan. Nggak ada plan B. Jadi kebayangkan tekanannya gimana? Sehari aja nggak jualan, itu bukan cuma rugi, tapi bisa-bisa terancam nggak ada makanan di meja. Setiap tempe yang laku itu adalah kemenangan kecil buat dia. Tapi, di suatu pagi yang harusnya berjalan seperti biasa, takdir sepertinya punya rencana lain. Sebuah krisis kecil muncul yang mengancam segalanya. Waktu dia buka bungkusannya, wah, jantungnya kayak berhenti berdetak. Tempenya belum jadi. Buat dia, ini bukan masalah sepele. Ini bencana. Artinya, hari itu dia nggak punya apa-apa untuk dijual, nggak ada uang untuk dibawa pulang. Nah, di tengah krisis ini, apa yang dia lakuin? Dia kembali ke satu-satunya hal yang dia punya, keyakinannya. Dalam keputusasaannya, dia cuma bisa berdoa. Doanya simpel tapi tulus banget, sebuah permohonan dari hati yang benar-benar berharap ada keajaiban. Dia nunggu, sambil nahan napas. Tapi hasilnya, nihil. Kedelainya ya tetap aja kedelai, nggak berubah sama sekali. Harapannya mulai goyah. Tapi yang luar biasa, dia nggak nyerah loh. Dia coba doa lagi, mungkin kali ini dengan kata-kata yang lebih sungguh-sungguh. Terus doa lagi untuk ketiga kalinya. Tapi ya gitu, tetap nggak ada jawaban. Rasanya kayak doanya mental, nggak sampai ke langit. Dan disinilah imannya benar-benar diuji habis-habisan. Walaupun doanya kayak nggak dijawab, dia ngelakuin sesuatu yang luar biasa. Dia tetap melangkah. Dia memutuskan untuk tetap percaya, bahkan saat rasanya nggak ada lagi alasan untuk percaya. Dia tetap paksain jalan ke pasar. Keranjangnya itu rasanya berat banget, bukan karena isinya, tapi karena isinya kekecewaan. Tapi di sudut hatinya masih ada harapan kecil. Siapa tahu di jalan nanti ada keajaiban. Sampai di pasar, dengan tangan gemetar, dia buka keranjangnya. Dan tut, dudut. Disitulah kenyataan pahit menamparnya. Tempenya benar-benar masih mentah. Harapan terakhirnya seolah padam. Dia duduk di sana, di tengah pasar yang ramai, tapi rasanya sendirian banget. Rasa kecewa sama Tuhan mulai muncul. Kok doaku nggak dijawab sih? Kok nggak adil? Hari itu rasanya gagal total. Tapi justru di saat dia udah pasrah banget, di titik terendahnya, terjadilah sesuatu yang nggak pernah dia bayangin. Sebuah titik balik. Tiba-tiba ada suara yang nanya. Pertanyaannya aneh banget, sampai-sampai si ibu ini ngira dia salah dengar. Ada orang yang justru nyariin kegagalannya. Aneh kan? Usut punya usut, ternyata ada alasan yang logis banget di balik pertanyaan aneh tadi. Alasan yang sama sekali nggak kepikiran sama si ibu penjual tempe ini. Coba lihat deh perbandingannya. Kalau tempenya udah matang, dikirim jauh ke Yogyakarta pasti jadi busuk di jalan. Tapi, kalau tempenya masih mentah, justru pas banget. Selama perjalanan, tempenya bakal matang sempurna. Jadi apa yang dia kira kegagalan, ternyata adalah hal yang paling sempurna yang dicari orang itu. Dan gitu aja, semua dagangannya ludes dibeli. Dalam sekejap, hari yang tadinya bencana berubah jadi berkah. Apa yang dia kira doa yang nggak dijawab, ternyata dijawab dengan cara yang jauh lebih baik dari yang pernah ia bayangkan. Momen ini benar-benar membuka mata kita ya, tentang pelajaran yang lebih dalam, tentang rahasia di balik doa yang seolah-olah tak terjawab. Nah, jadi apa sih yang bisa kita ambil dari cerita luar biasa ini? Paling nggak ada 4 pelajaran penting nih. Pertama, Tuhan tahu apa yang kita butuhkan, bahkan lebih dari yang kita tahu. Kedua, pertolongannya sering datang dengan cara yang nggak kita duga. Ketiga, nggak ada yang mustahil. Dan yang terakhir, kita harus percaya kalau doa itu dijawab sesuai rencana yang jauh lebih besar.
Jadi, intinya, cerita ini ngajarin kita kalau doa yang kelihatannya nggak dijawab itu mungkin bukan penolakan. Bisa jadi itu cuma pengalihan, sebuah cara Tuhan untuk ngasih kita sesuatu yang jauh lebih baik, yang sesuai dengan rencananya yang lebih besar dan lebih indah. Nah, ini ninggalin kita dengan satu pertanyaan buat direnungin bareng-bareng. Coba ingat-ingat lagi deh, kapan dalam hidup kalian, sebuah tidak dari langit, ternyata malah jadi ya untuk sesuatu yang jauh lebih baik. Terkadang, kekecewaan terbesar kita adalah pintu menuju berkah yang tak terduga.